Para tuan-tuan wirawan berkata, malam ini, siapa yang pertama menang 10 juta, dia akan membawa pulang hadiah misteri. Jangan sembunyi-sembunyi. Cepat tunjukkan. Biarkan semua orang lihat. Benar. Jika ada yang pertama menang 10 juta, keperawanan nona cantik ini adalah miliknya. Baik. Jangan, kakakku akan menyelamatkanku. Kakak, Kawan Arjuna, bisakah kamu mendengar angka yang aku kocok? Dadu hancur. Aku bukan pakar judi, tidak bisa mengocok dadu hancur. Di dalam ini bukan dadu biasa. Kartu apa yang aku menang? Satu kartu merah untuk menang. Arjuna. Ternyata 3 tahun lalu, yang membuat kota biru kacau balau tangan dewa. Jadi kalian dari jauh memanggilku ke sini hanya untuk melihat kemampuan judiku. Orang ini adalah Tuan Wirawan dari negeri naga. Aku butuh seorang pakar judi kelas atas, untuk menjadi agen rahasia mengumpulkan bukti menumpas kelompok kriminal ini. Judi merugikan, semua judi curang. Aku belajar judi untuk membalas dendam ayahku. 3 tahun lalu, aku berhasil balas dendam. Sejak itu, aku tidak lagi berjudi. Baiklah. Kami tidak memaksamu. Ada apa, adik? kakak tolong aku cepat datang selamatkan aku. Kamu di mana? Ada apa? Aku ditipu ke negeri naga, dikurung di kasino bawah tanah. Tuan Wirawan, aku berutang 1 juta. Mereka bilang jika tidak lunas akan menjualku. Tuan Wirawan. Tunggu saja, aku akan ke negeri naga sekarang untuk menyelamatkanmu. Tugas agen rahasia aku terima. Kualitas ini. Kelihatannya lebih polos, dari bunga kampus itu lebih suci lagi. Malam ini, kalau bisa menang 10 juta dan bawa pulang wanita cantik itu pasti rezeki nomplok. Masih tunggu apa? Ayo, mulailah bertaruh. Pasang taruhan. Adik, Kakak tolong aku. adikku masih hijau. Kamu sengaja menjebaknya hingga berutang judi. Hukum karma, kamu tidak takut karma ini menimpa dirimu sendiri? Ini Myanmar, Tuhan di sini menutup mata. Lagi pula nona cantik ingin kaya dalam semalam. Taruhannya dia ikhlas. Dia sendiri yang memasang, bagaimana bisa disebut jebakan? Bagaimana caranya kamu melepaskannya? Dia berutang 1 juta padaku ditambah bunga beberapa hari ini 10 juta. Aku hanya punya 1000. 1000 di Myanmar bahkan tidak cukup untuk cuci kakiku. Kamu mau pakai uang segini untuk menyelamatkan adikmu? 1000 ingin menyelamatkan orang. Mending kamu pulang dan mimpi. Hei, kalian salah. Ini kasino. Ini tempat penciptaan keajaiban.
Berapa banyak orang miskin masuk keluar bawa gunung emas dan perak. Berapa banyak yang putus asa, berubah nasib dengan satu kartu melawan takdir. Sekarang, kesempatan ada di depanmu, tergantung apakah kamu punya keberuntungan memenangkan 10 juta. Kakak, jangan percaya dia. Aku dengar omongannya yang menyesatkan. Aku pikir bisa menang besar dengan modal kecil. Hasilnya makin judi makin kalah. Kasino adalah jebakan, adalah lubang api kakak. Sekarang aku tidak punya pilihan. Hanya bisa coba keberuntungan. Baik. Beli besar atau kecil? Aku pasang. Dadu kembar 3. Aku pasang. Dadu kembar 3. Pasang dadu kembar 3. Anak muda ini gila, langsung pasang 1000 pasang dadu kembar 3. Peluang dadu kembar 3 ini 1:24. Kalau benar kena 1000 ini, langsung jadi 24.000. Dadu kembar 3 ini lebih sulit dari menang lotere. Pasang dadu kembar 3 adik kamu ini. Benar-benar buang-buang uang. Anak muda, sombong sekali. Kalau langsung pasang semua, kalah 1000. Apa yang kamu punya untuk selamatkan adikmu? Kalau kalah, aku terima. Kalau menang 1000 ini, bisa jadi 24.000. Kakak ambil kembali chipnya. Peluang dadu kembar 3 terlalu kecil. Sama sekali tidak mungkin kakak. Tenang saja. Percaya sama kakak. Tidak butuh beberapa kali. Aku bisa menyelamatkanmu. Sombong sekali. Aku mau lihat, apakah kamu punya keberuntungan menang 10 juta? Buka tutup dadunya untuknya. Ini kena, langsung kena dari awal. 3. Dadu kembar 3. Benar dadu kembar 3. Anak muda ini hebat. Dari awal, langsung pasang dadu kembar 3, benar-benar kena. Keberuntungan bagus sekali. Anak muda, keberuntunganmu bagus. Keberuntunganku selalu bagus. Kasino Tuan Wirawan. Tidak seperti kasino lain, Tuan Wirawan tidak ingin Anda kalah. Sebaliknya, dia ingin semua orang menang. Para tuan menang lebih banyak. Lanjutkan. Pasang dadu kembar 3. Masih pasang dadu kembar 3. Gelasnya aja, belum diguncang, udah pasang dadu kembar 3. Kakak menang 1 kali. Dadu kembar 3 itu udah keberuntungan besar. Keberuntungan kayak gini gak mungkin datang 2 kali berturut-turut. Pasang duluan atau belakangan, sama aja. Menurutku, dadu kembar 3 hari ini ada hubungan denganku. Siapa tahu putaran ini bakal menang lagi. Baik, para tuan menang lebih banyak. Kocok yang benar. Yang keluar adalah 1, 2, 3, 6, kecil. Aku lihat bagaimana kamu kalah. Para tamu, pasangan sudah tetap, tangan lepas. Lepas tangan apa lagi? Aku udah pasang dadu kembar 3. Cepat berikan aku buka. Buka. Ya ampun, ini ternyata 2 kali berturut-turut membuka dadu kembar 3. Sekali ini menang 576.000. Anak muda, ternyata jagoan. Kalau gak punya kemampuan, siapa yang berani ambil pekerjaan ini, menyelamatkan orang di negeri Myanmar ini? Kalau gak punya keahlian andalan, mana mungkin? Aku meremehkanmu. Bayarkan chip padanya. Aku temani kamu main. Gak keberatan kan? Baik.
Bayu ini adalah master penjaga arena milik Tuan Wirawan. Seluruh peringkat pakar judi di Myanmar, peringkat ke-14, sekarang dipaksa turun oleh anak muda tak dikenal ini. Tebak, berapa angkanya? Dadu hancur, dadu hancur. Kakak mana mungkin dadu hancur? 3 dadu minimal 3 angka, kan? Angka tertentu, bayarannya 1:150. Kalau saya menang ronde ini, kamu kalah sama saya, 86.400.000. Kenapa? Saya sudah pasang taruhan. Kamu tidak berani buka? Bayu, kenapa kamu gemetar? Kenapa tidak dibuka? Jangan-jangan ditebak oleh anak muda ini ya. Cepat buka, 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 buka. Diam. Benar-benar dadu hancur. Dadu ini diacak Bayu jadi bubuk teknik mengocok dadu ini. Sungguh ajaib. Ada dewa pun bagaimana? Dia mendengarnya ronde ini. Dia menang 80 juta. Kakak menang? Kakak menang? Bagaimana? Lepaskan adikku. Selain itu, bayar lagi 76.400.000. Anak muda, kamu lupa, ini di Myanmar, aturan di sini bukan berdasarkan kesepakatan, melainkan peraturan kulah peraturannya. Kamu mau ingkar janji? Saya ingkar, terus kenapa? Menarik. Tidak kira di tempatku datang seorang master hebat. Tuan Wirawan kok Tuan datang? Tuan Wirawan. Hormat Tuan Wirawan. Tuan Wirawan. Bukannya Tuan sibuk urusan 3 keluarga besar? Kalau saya tahu Tuan datang, pagi-pagi saya sudah jemput di pintu. Bayu, kamu adalah pakar andalan. Pakar nomor 1 di tempatku. Bagaimana? Kalah beberapa ronde, 80 juta lebih? Anak muda ini penampilannya biasa, saya lengah, dia memanfaatkan celah, lain kali pasti, tidak akan. Masih ada lain kali? Adik ini, siapa nama Anda? Arjuna, Sangat muda. Sudah jadi pakar kecurangan judi. Entah siapa gurumu. Tuan Wirawan semua yang terkenal di seluruh dunia, pakar kecurangan judi saya kenal, tidak ada dia sama sekali. Tempat ini, siapa yang berkuasa? Ya, ini wilayah Tuan Wirawan. Tuan Wirawan, saya salah, terlalu banyak bicara. Adik, kamu, lanjutkan. Saya tidak berguru pada siapapun. Sejak kecil saya bergaul di jalanan, belajar asal-asalan. Ternyata belajar dari jalanan, gaya jalanan ya. Tuan Wirawan, saya datang hari ini hanya ingin menyelamatkan adik saya. 70 juta lebih itu, bisa saya tinggalkan. Tolong bebaskan adik saya. Kakak, Tidak apa-apa. Kakak bawa pulang. Arjuna, kamu menang 74 juta. Tidak akan kurang sedikit pun. Semuanya kuberikan padamu. Selain itu, setiap tahun kuberi kamu 100 juta. Mau datang bekerja untukku? Ini, Tuan Wirawan begitu menghargai anak ini. Anak ini seumur hidupnya pasti hidup mewah, tidak perlu khawatir lagi. Mengikuti Tuan Wirawan, penguasa negeri tetangga, apa yang tidak ada? Setahun 100 juta. Ya ampun, ini benar-benar dapat sandaran emas. Kamerat Arjuna, menyamar di negeri tetangga sangat berbahaya. Tuan Wirawan licik dan curang, kejam dan tidak berperasaan. Bahkan keponakan kandungnya sendiri dibuang ke sungai, jika sedikit menimbulkan kecurigaannya, dia selalu lebih baik membunuh salah daripada melepaskan. Saya tahu. Semakin dekat dengannya, semakin tidak percaya. Kamu harus menunjukkan ketegasan, bahkan berani menentangnya. Dengan begitu, malah tidak akan menimbulkan kecurigaannya. Tenanglah. Saya sudah punya strategi. Pertama, habisi ahli di sekelilingnya, gantikan posisinya. Dengan begitu, baru bisa cepat mendekatinya. Kami punya orang yang akan menjemputmu, kamu harus sangat hati-hati. 10 judi 10 curang. Judi sangat merugikan.
banyak keluarga hancur. Aku akan melawan judi dengan kecurangan. Tuan Wirawan, semua ini tidak saya perlukan. Maaf. Bagus. Tidak tertarik pada uang. Tidak tertarik. Orang yang ditaksir oleh Tuan Wirawan, belum ada yang bisa lolos dari genggaman tanganku. Anda ini bermaksud memaksa saya? Tidak tertarik pada uang wanita cantik itu, perhiasan mobil mewah dan rumah mewah. Asal kamu minta, aku bisa memenuhi semuanya untukmu. Semua itu aku juga tidak butuh, Tuan Wirawan. Anak muda ini mengandalkan kemampuan judi jalanan diberi muka, malah tidak tahu diri. Harus memberi contoh, kalau tidak, Tuan Wirawan, di mana harga diri Anda, di mana wibawa Anda? Maksud Anda? Saya bunuh dia saja, supaya semua orang tahu, tidak menghormati Tuan Wirawan berarti mati. Bayu, kamu menjebak adikku berhutang judi besar. Aku ingin menyelamatkan adikku hanya di meja judi, memenangkan satu putaran darimu. Kamu terus memusuhiku, ingin membunuhku. Permusuhan ini tidak akan selesai. Apa maumu? Aku ingin bertaruh nyawa denganmu. Kamu bilang apa? Kamu mau bertaruh nyawa denganku? Benar. Di sini sekalian menentukan pemenang sekaligus hidup dan mati. Siapa yang kalah? Nyawanya hilang. Ini, Masa anak muda ini mengira setelah menang sekali dari Bayu, lalu dia meremehkan. kemampuan judinya, Keahlian Bayu bukan dadu melainkan poker. Dulu di meja judi dia membantu Tuan Wirawan memenangkan sebuah tambang. seorang dengan gaya jalanan anak jalanan, berani melawan yang bergelar tangan tak terlihat, menantang Bayu, mencari mati. Bertaruh nyawa baik, sungguh bagus sekali. Aku akan bertaruh denganmu pertandingan, bertaruh nyawa, aku akan membuatmu mati dengan penuh kesadaran. Bayu adalah orang di tempatku, pendekar nomor 1 Arjuna. Kamu juga datang membantu saya. Bersama dia saling melengkapi, menikmati kemewahan dan kejayaan bersama. Tidakkah bagus? Tuan Wirawan, Anda juga bilang, dia adalah bawahan Anda pendekar nomor 1, tapi kataan nomor 1 ini tidak pernah bisa untuk 2 orang. Jika ingin saya bekerja di bawah Anda, aku dan dia hanya boleh tinggal 1. Kakak kamu tidak boleh bertaruh Bayu sebelumnya, hanya terlalu ceroboh. Tidak menyangka kamu juga bisa berjudi, kalau dia serius. Tidak terbayangkan. Kamu tenang saja, karena aku berani bertaruh dengannya, aku pasti bisa mengalahkannya. Tuan Wirawan, aku dan dia sama-sama mau bertaruh nyawa, bagaimana menurut Anda? Baik. Sungguh berani dan tegas, pantang menyerah. Aku suka dengan kegigihanmu ini. Karena kalian berdua setuju bertaruh nyawa, maka bertaruh poker 3 kartu saja. Mawar. Tuan Wirawan. Kamu jadi bandar. Ya. Siapapun yang kalah di antara kalian berdua, pegang pistol ini, tembak kepalamu sendiri. Di kasino saya aturan poker 3 kartu adalah 3 as paling besar, 2, 3, 5 paling kecil, tidak ada 2, 3, 5 yang bisa mengalahkan 3 as. Siapa yang kartunya paling besar pada akhirnya, siapa, itulah pemenangnya. Tuan Wirawan, saya mengerti. Siapa yang pertama kehabisan chip 10 juta dia akan ditembak di kepala. Bagus. 2 tuan, silakan periksa kartu. Jurus tanpa bayangan. Menukar kartu. Kartu tidak ada masalah. Bapak Arjuna. Dia sudah selesai memeriksa, saya tidak perlu lihat. Karena ini poker 3 kartu, langsung lihat kartu itu tidak menarik. Saya buta 100.000. Ini permainan poker 3 kartu ini. Yang penting adalah semangat, langsung lihat kartu, jadi sangat pasif. Buta 100.000 lalu lihat kartu. Dia harus menggandakan taruhannya, harus pasang 200.000. anak muda ini gugup. Kakak kamu benar-benar mau lihat kartu? Kalau lihat kartu, kalau misalnya pasangan kecil atau straight kecil,
kamu jadi ragu kemungkinan besar akan mundur. Arjuna, tadi kamu pamer, kan? Sekarang soal hidup mati tidak bisa pamer lagi. Langsung lihat kartu di putaran pertama. Aku suka lihat, tidak boleh. Boleh terserah kamu, lihat saja. Sepasang jack kartu ini tidak besar tidak kecil juga. Bayu, kartuku tidak kecil, loh. Seberapa besar bisa? Tiga Jack, 3 kartu kembar. Keberuntungan ini benar-benar gila. Ya, poker. 3 kartu langsung dapat 3 kartu kembar. Dan itu 3 Jack. Selain 3 Queen, 3 King. Dan 3 Ace kartu ini di meja ini, bisa dibilang tak terkalahkan. Kalau aku bisa dapat kartu seperti itu, 10 juta ini aku all in pasti untung. Arjuna, kamu punya kartu yang sangat bagus. Kenapa kamu menunjukkannya? Dalam poker 3 kartu. Yang penting menyembunyikan kartu dan menggertak. Kamu tunjukkan di bawahmu gimana mau main. Iya. Kakak, kenapa kartunya ditunjukkan? Kamu punya 3 kartu kembar besar, harusnya diam-diam ikut. Sekarang ditunjukkan. Liu Hu pasti takut dan nggak berani ikut. Bukankah ini menyia-nyiakan kesempatan? Dapat 3 Jack berani di depanku pamer. Sengaja kartunya diperlihatkan padaku. Apa kira aku pasti kalah? Kamu lihat, aku juga lihat. Aku nggak percaya kartuku kalah sama kamu. Arjuna, kenapa kamu tidak pasang taruhan? Aku harus pura-pura lemah singa menerkam kelinci. Raja menguasai dunia, provokasi dia, supaya pasang lebih banyak, lalu pakai 3 ace untuk menjebaknya balik. Pasang aja, kamu pasang, aku nggak akan ikut, siapa suruh kamu suka, pamer 3 jack, kartu besar diperlihatkan padaku. Kamu kira aku akan tertipu? Arjuna, ini pertaruhan nyawa loh. Padahal kartumu sudah pasti menang. Sekarang kamu nggak akan menang sepeser pun. Katanya jagoan sembarangan banget. Dia bisa main poker 3 kartu, orang bodoh pun lebih pintar darinya. Putaran ini. Fold. Arjuna, kau gila? 3 jack, kau buang. Ini benar-benar belum pernah terdengar. Bahkan jika itu kartu Bayu, mungkin yang terbesar adalah, ini harus dibuka. Kalau aku punya 3 jack, meski tahu Bayu punya 3 as tertinggi, aku akan ikut sampai akhir. Setidaknya buka kartu dulu, kan? Tindakan ini sungguh sulit dipahami. Sia-sia membuang kartu terbaik. Kakak, apa yang kau pikirkan? 3 jack? Orang lain memohon pun tak dapat. Kau bilang buang ya buang. Bayu pura-pura. Kelihatannya kartunya jelek. Jika kau buka, pasti menang. Bapak Arjuna, keputusanmu terlalu gegabah. Kartumu jelas punya peluang menang. Meski tidak bertaruh jutaan, setidaknya sejuta untuk buka kartu. Aku tidak suka jack. Kartu ini tidak aku ambil. 3 jack pun tidak mau. Anak muda ini, kenapa tidak bermain normal? Provokasiku sia-sia. Kukira kau punya kemampuan hebat. Ternyata pengecut. Lihat, kartuku hanya 1/7 besar, tanpa pasangan. Kau punya 3 jack, tidak berani taruh atau buka, pasti gaya jalanan, hasil latihan, kau tidak layak bertaruh denganku. Man, Hanya 1/7 besar, aku di kasino bertahun-tahun, belum pernah lihat 3 jack tidak berani buka. Mungkin aku salah lihat dia. Dia tidak bisa main sama sekali. Bayu, kenapa kau terburu-buru? Baru kalah 1 ronde. Bisnis masih jalan. Lanjutkan. Bertaruh dengan orang sepertimu hanya membuang-buang waktu. Ayo lagi. Aturan biasa. Bertaruh buta lagi 100.000. Dia di ronde sebelumnya 3 jack malah fold ronde ini, pasti dia pura-pura takut lagi. Poker 3 kartu ini, yang penting adalah berani bertaruh buta dan all in, tapi dia dapat kartu bagus malah kalau dapat kartu jelek, apalagi. Pernah lihat yang payah, tapi tidak pernah lihat sepayah ini. Kakak, Tidak apa-apa ronde ini, biar kulihat yang besar. Bertaruh buta 100.000 ikut. Arjuna ini sungguh tidak bisa dipahami.
3 Jack tidak diikuti. Sekarang bertaruh buta, malah diikuti. Kau ikuti. Bagus, benar-benar bagus. Kukira, kau selalu jadi pengecut, tidak berani ikut kartu apapun. Aku bertaruh buta lagi 500.000. Bayu, kau tidak benar-benar mengira aku penakut tidak berani ikut, kan? Belajar beberapa jurus kumpret di jalanan, berani datang ke tempat Tuan Wirawan dan pamer di sini. Tadi sok-sokan mau bertaruh nyawa denganku. Pasti tidak tahu bagaimana rasanya mati. Intinya, kau hanyalah orang yang suka akal-akalan. Pertaruhan nyawa bergantung pada kemampuan dan keberuntungan. Keduanya, tidak kau miliki. Baiklah, karena kau begitu ingin aku ikuti saja 500.000, kan? Ikuti 500.000. Apa aku tidak salah dengar? Dia ikut. Taruhan buta 500.000. Tadi dapat kartu terbaik. Tidak berani bertaruh. Sekarang Bayu blin 500.000. Dia ternyata ikut. Anak muda ini, apa yang ada di pikirannya? Tidak mengerti. Benar-benar tidak mengerti. Putaran sebelumnya pengecut seperti kelinci. Putaran ini berani seperti harimau. Dia ini, kenapa tiba-tiba begini? Anak muda, kamu berani. Aku blin lagi. 1 juta. Ikut. Blin 1 juta. Blin lagi 1 juta. Ikut lagi. Blin 1 juta. Arjuna ini benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Apakah dia sudah tahu kartu Bayu atau terlalu percaya diri? Kakak, apa yang kamu lakukan? Ini pertandingan taruhan nyawamu, hanya 10 juta chip. Kalau kalah habis, nyawamu melayang. Tenang, adik. Kakak tahu apa yang dilakukan. Anak muda, kamu hebat. Aku lihat kartu. Tiga as. As, kartu terbesar di poker 3 kartu, dan tidak ada 2, 3, 5 yang bisa mengalahkannya. 3 as, putaran ini. Aku pasti menang. Kartu ini tidak bagus, tidak jelek, canggung sekali. Sudahlah. Aku sudah lihat kartu, naik 2 juta, lanjut. Blin 1 juta. Kamu tidak lihat kartu tapi tetap blin? Kamu sudah lihat kartu. Harus ikut 2 juta. Aku tidak lihat kartu. Hanya ikut 1 juta. Dari segi bisnis, bagaimanapun. Tidak rugi. Kita hanya punya 10 juta chip. Kalau kamu terus blin, apa yang aku pakai untuk ikut? Kau bisa pertaruhkan jantungmu, hati, limpa, lambung, ginjal. Kamu gila ya? Ini pertaruhan nyawa. Aturannya sudah ditetapkan. Siapa yang kalah akan ditembak di kepala. Sekarang mau bertaruh apa lagi? Jantung, hati, limpa, lambung, ginjal. Kamu sengaja mempermainkanku, ya? Ditembak di kepala. Memang bisa meninggalkan jasad utuh. Tapi aku tidak berniat melakukannya padamu. Meskipun kamu sampah masyarakat, tapi organ tubuhmu bisa menyelamatkan banyak orang. Itu bisa dianggap memanfaatkan yang tidak berguna. Kamu? Ini terlalu kejam, ya? Kita mementingkan jasad utuh saat dikubur. Kalau mati pun harus meninggalkan jasad utuh. Dengan cara begini, sudah kelewatan, ya? Iya. Meskipun nyawa hilang, setidaknya tubuh masih utuh. Kalau orangnya sudah tidak utuh, bagaimana menghadapi leluhur, kan? Tuan Wirawan, bagaimana pendapatmu? Ini pertaruhan nyawa kalian berdua. Kalian berdua atur sendiri. Aku tidak ikut campur. Baik. Aku bertaruh denganmu. Kau pasang 1 juta, ya? Aku pasang ginjalku. Tidak perlu dipikirkan. Aku all in. Ikuti atau tidak? Kamu pikir aku takut? Aku pasang semuanya. Aku sudah pasang semuanya. Hidup mati tergantung kartu ini. Buka kartu. Hanya 1 king. Apa hebatnya? Buka lagi. Sepasang king, ya, mereka berdua main poker 3 kartu. Sepasang king, peluang menangnya besar. Aku tidak percaya kartu itu masih king. Bayu,
Jangan-jangan kamu takut? Takut apaan? Buka kartu. Tiga king lagi, 3 kartu kembar, keberuntungannya gila banget, ya. Tadi dapat 3 jack diam-diam. Sekarang dapat 3 king lagi diam-diam. Gila, gila. Poker 3 kartu, dapat 2 kali 3 kartu kembar. Dan itu 3 jack, lalu 3 king. Probabilitasnya lebih kecil dari menang lotre. Kakak, kita menang. 3 king. Dia selain 3 as, tidak ada kartu yang bisa kalahkan kamu. Anak ini dapat 2 kali 3 kartu kembar. Aku juga tidak lihat gerakannya melakukan kecurangan. Bayu, masa kebetulan sekali. Kamu pegang 3 as? Jangan-jangan kamu pikir 3 king sudah pasti menang? Aku yakin aku menang. Gaya jalanan ya tetap gaya jalanan. Yang hidup di jalanan, kemampuan setengah matang. Pantas bertaruh nyawa denganku? Keluar as, hanya 1 as. Mau mengejar 3 king, sulit seperti naik ke langit. Iya, 3 king bertemu 3 as. Itu lebih sulit dari Mars tabrak bumi. Anak muda, gugup? Gugup apa? Sekarang kamu gugup? 2 as. Apa benar kamu punya 3 as? Tuan Wirawan, kamu lupa julukanku? Tangan ilusi. Soal poker, aku belum pernah takut siapapun. Wah, 3 as. Benar-benar, 3 as, 3 king. Bertemu 3 as, ini permainan dewa, aku mengalaminya. Ini benar-benar mustahil Bayu bahkan mendapatkannya kartu terbaik terbesar. tepat mengalahkan 3 king. Ya, ini kartu musuh. Benar-benar gila. Aku sudah bermain poker 3 kartu selama 20 tahun. Belum pernah melihat permainan yang sangat gila ini. Aduh. Bayu, tangan ilusimu benar-benar terkenal. Tuan Wirawan, dia si manis ini? Apa haknya bertaruh denganku? Anak muda, kamu sudah kalah dalam pertandingan hidup dan mati. Aku tidak hanya akan mengambil nyawamu, tapi juga jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjalmu kugali dan kuberi makan anjing. Di depan tangan ilusiku, kamu tidak ada apa-apanya. Aku akan membuat semua orang tahu. Preman jalanan tidak akan pernah layak untuk tampil. Kamu pasti curang? Bagaimana mungkin di dunia ini ada? Kebetulan seperti ini, kakakku baru saja mendapat 3 king, kamu mendapat 3 as, kamu pasti melakukan sesuatu. Curang? Kamu curang? Gadis kurang ajar, kamu bilang aku curang, kan? Baiklah, kita bertaruh lagi 1 putaran. Kemarilah, periksa tubuhku, lihat apakah aku menyembunyikan kartu. Jika sekarang dari tubuhku, kamu menemukan bukti kecuranganku, aku akan mengaku kalah sekarang. Biarkan Tuan Wirawan menembakku mati, jika kamu tidak menemukannya. Aku akan memaksamu menemani kakakmu mati. Pemenang raja, pecundang perampok. Terima kekalahan Arjuna. Putaran ini kamu kalah. Tunggu. Si manis mau mati masih main akal, kartu sudah di atas meja, 3 as mengalahkan 3 kingmu, fakta yang tak terbantahkan. Kamu tidak punya kesempatan sama sekali, menangkap saya curang, kamu mati, setelah kamu di alam baka, aku lihat apa kau masih berani, dengan penguasa alam baka. Arjuna, pergilah seperti pria sejati. Saya ingin memeriksa kartu. Apa katamu? Kamu ingin memeriksa kartu? Saya pegang 3 king. Kebetulan dia punya 3 as. Saya yang mau mati ini. Periksa kartu saja. Tidak ada yang salah, kan? Tuan Wirawan, biar dia periksa. Kartu ini semua kartu khusus dari tempat ini. Tidak mungkin ada kartu lain. Bo. Periksa saja. Setelah periksa, cepat mati. Yang ingin saya periksa bukan 3 kartu ini, melainkan kartu-kartu itu. Saat memeriksa kartu, saya sudah menyembunyikan 3 as. Meskipun kau bolak-balik semua kartu, kau tetap tidak bisa buktikan saya curang.
Tuan Wirawan, saya berani dia periksa. Mawar. Iya, Tuan Wirawan. Setelah periksa kartu, cepat mati. Di kehidupan selanjutnya, belajarlah teknik berjudi. Satu set kartu ada 4 as. Saya punya 3, tentu saja masih ada satu lagi di dalam. Benarkah? Lima as. Ternyata 5 as. Dalam satu set kartu, mana mungkin ada 5 as? Bayu, kamu benar-benar curang. Pantas saja. 3 as mengalahkan 3 king, kartu musuh teratas. Ternyata kamu Bayu yang menyembunyikan kartu. Pantes saja permainan ini sangat tidak masuk akal. Ternyata kamu anak muda yang bermain curang. Tidak mungkin. Dalam satu set kartu mana mungkin ada 5 as? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas. Jelas menggunakan jurus tanpa bayangan untuk menukar kartu, di meja judi aku selalu sukses. Kenapa hari ini tidak berhasil? Bagaimana kau tahu jurus tanpa bayangan? Apa kau melihat trikku? Tidak mungkin. Dengan kemampuan kelas teri sepertimu, berani-beraninya kau menipuku. Bayu, dalam pertaruhan nyawa, kecurangan adalah hal paling tabu. Sesuai kesepakatan, kau harus bayar dengan nyawamu. Tuan Wirawan, aku tidak. Dia yang curang dan menjebakku. Tuan Wirawan, aku sudah mengikuti Tuan selama 5 tahun. Gunung di negeri permata itu semuanya aku menangkan untuk Tuan. Aku telah berjasa besar untuk Tuan. Tuan Wirawan, aku setia kepada Tuan. Tuan tidak bisa membuangku setelah aku berguna. Aku menghabiskan uang untukmu, karena kemampuan judimu tak terkalahkan. Sekarang Arjuna lebih hebat darimu. Menurutmu, apa gunanya aku mempertahankanmu? Lakukan sekarang. Arjuna, meskipun aku mati, aku akan membawamu ikut mati. Bayu, turunkan senjatamu. Kau lihat saja ini wilayah siapa. Berani kau macam-macam di tempatku? Aku akan membuatmu mati tanpa jasad utuh. Lebih baik mati daripada hidup. Apa aku takut hidup lebih buruk dari mati? Tuan Wirawan, aku bersamamu menghadapi maut selama bertahun-tahun, mencari uang untukmu, menanggung kesalahan untukmu. Aku hanya kalah satu permainan kartu, lalu kau menganggapku seperti kain lap kotor yang dibuang. Kau mengkhianati, tidak tahu terima kasih, berapa banyak saudara yang mengikutimu, satu saja tidak patuh, kau bunuh dia, kau sama sekali tidak menganggap kami manusia. Kau ambil uangku, harus bekerja untukku. Kesetiaan bagiku hanya ada berguna dan tidak berguna. Kau lihat saja, berapa banyak orang di luar saling berebut ingin mengorbankan nyawa untukku. Apa aku peduli padamu, si manis ini? Aku akan bunuh kau dulu, lalu bunuh Arjuna. Buat kalian semua ikut mati bersamaku, matilah kau, Tuan Wirawan. Kenapa tidak ada peluru? Kau si manis, kau pikir aku bodoh sampai memberikan pistol yang berisi peluru kepadamu? Kau rubah tua. Kau rubah tua. Tuan Wirawan ini sungguh cermat, sangat hati-hati sekali. Kemari, bawa orang ini ke bawah, segera urus dia. Baik. Tuan Wirawan, kau tidak bisa berbuat begini padaku. Aku telah berjuang bersamamu dalam hidup dan mati, kau tidak bisa berbuat begini padaku. Bawa pergi. Tuan Wirawan, aku tidak akan melepaskanmu, bahkan setelah mati sekalipun, aku menunggumu di neraka. Mai. Arjuna, mulai sekarang kau adalah adikku tersayang. Aku serahkan tempat ini padamu. Ikut aku, kau akan kaya dan makmur. Ambillah. Terima kasih, Tuan Wirawan. Mawar bawa adik Arjunaku ke vilaku. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Jika dia ingin mobil mewah atau wanita cantik, penuhi saja. Baik. Tuan Arjuna, silakan ikut aku.
Kakak, aku benar-benar ketakutan hari ini. Saat Bayu mengeluarkan 3 kartu as, aku benar-benar mengira kita akan hancur. Kenapa takut? Sudah kubilang, percaya pada kakak. Judi benar-benar merusak. Beberapa hari ini di kasino, aku melihat banyak orang kehilangan segalanya. Ada yang demi terus berjudi, mereka menipu keluarga, dan teman bahkan ada yang menjual anaknya. Kasino adalah jurang yang memangsa manusia. Yang paling hebat bukanlah mengambil semua uangmu, tetapi mengikis nuranimu. Berapa banyak orang jujur setelah masuk kasino, menjadi pembohong. Tidak segan-segan melakukan apapun demi memulihkan kerugian, mereka mengorbankan ikatan keluarga, dan persahabatan semuanya. Habis, bahkan kehilangan prinsip sebagai manusia. Kau benar. Benar, Kak. Apakah kau benar-benar akan bekerja untuk Tuan Wirawan? Makan enak dan minum enak di sini dan uang tak habis-habisnya. Kenapa tidak? Tuan Wirawan itu bermuka 2. Bayu memang jahat, tapi dia sudah mengikutinya bertahun-tahun. Dia dibuang begitu saja. Orang yang tidak setia seperti itu sama sekali tidak bisa diandalkan. Tenanglah, adik, selama aku masih berguna baginya dia tidak akan menyakitiku untuk sementara. Tapi, Tuan Arjuna, aku membawa sebotol Lafite tahun 82 untuk Tuan cicipi. Apakah aku mengganggu obrolan kakak beradik? Aku hanya ngobrol santai dengan adik. Kamu kembali ke kamar dan istirahatlah. Kakak, jangan minum terlalu banyak. Tuan Arjuna, coba cicipi, apakah anggurnya cukup kuat? Wah, Di sini tidak ada alat penyadap, kan? Tidak ada, tapi tetap harus hati-hati. Tidak kusangka yang menjadi kontakku adalah wanita secantik ini. Aku juga tidak menyangka pakar judi yang dikirim atasan setampan ini. Terima kasih atas bantuanmu hari ini. Tangan tak terlihat milik Bayu, tiada duanya. Jika bukan karena bantuanmu, aku tidak akan bisa mengalahkannya secepat ini. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana kau bisa menang? Sebenarnya, meski kau tidak turun tangan, aku tetap bisa menang, hanya saja caranya lebih langsung. Sungguh? Kau begitu hebat dalam berjudi. Aku tidak hanya hebat berjudi, hal lain juga hebat. Cium, aku cepat. Cepat. Apa katamu? Lepaskan aku. Tuan Wirawan melecehkanku. Tuan Wirawan, aku. Saudara Arjuna, jangan takut. Namanya anak muda, pasti suka bertindak gegabah. Bertemu dengan mawar yang cantik memesona. Tentu saja hatinya tergoda. Adik Arjuna ini, dia itu adikku tersayang. Siapa yang dia suka, orang itu miliknya. Mawar, mulai sekarang kamu harus melayaninya dengan baik, adik Arjunaku. Kamu harus patuh pada perintahnya. Tapi, Tuan Wirawan, Saudara adalah tangan dan kaki, perempuan adalah pakaian. Pakaian usang bisa dibuang, tapi jika tangan dan kaki kedinginan, itu tidak boleh. Aku dan adik Arjuna sudah seperti saudara sejak pertama bertemu. Keberanian dan kemampuannya berjudi pantas untuk kujadikan saudara sedarah seperti ini. benar, Tuan Wirawan. Di kasino, aku sudah menyukaimu. Disukai olehku adalah kehormatanmu. Sekarang Tuan Wirawan telah menghadiahkanmu kepadaku. Tunggu sebentar. Aku akan lihat bagaimana kau bisa sombong padaku. Wah, mawar berduri ini memang paling cantik. Adik Arjuna, kau benar-benar panutan bagi kami para lelaki. Namun, ada urusan penting yang ingin kubicarakan denganmu. Nanti, kau ingin bermain apa saja lakukanlah sesukamu. Baik, Tuan Wirawan, katakanlah. 3 keluarga besar di negeri naga, hidup dari judi dan bisnis lainnya. Aku sudah lama mengincar harta mereka. Sekarang dengan adik Arjuna ahli hebat seperti ini, tentu aku ingin bertaruh besar dengan mereka. Tenang, Tuan Wirawan. Selama soal judi, meski 3 keluarga itu punya gunung emas dan perak akan aku menangkan untukmu. Bagus, adik Arjuna. Aku tunggu kata-katamu itu. 3 hari lagi aku ajak 3 keluarga itu. Kita bertaruh besar. Tidak masalah. Bagus. Aduh,
Adik Arjuna, aku tak ganggu kesenanganmu. Semoga mimpimu indah tanpa bekas. Selamat jalan, Tuan Wirawan. Maaf tadi. Lanjutkan. Lanjutkan apa? Dia sudah pergi. Dia tak akan mudah percaya padamu. Kita harus sandiwara total. Dia jangan-jangan nguping. Jadi lanjutkan cium aku, bawa aku ke kamar. Ternyata aku jadi aktor-aktor film dewasa. Masih bengong? Lanjutkan berakting. Karena Tuan Wirawan menghadiahkanmu padaku biar ku bimbing wanita es ini. Biar ku bimbing wanita es ini. Apa perlu sekeras itu? Aduh. Kalau tidak sekeras ini masa mau diremehkan oleh Tuan Wirawan? Lagi pula apa aku tidak sehebat itu? Harus dicoba lagi baru tahu. Jika Nona Mawar memberi perintah saya akan ikut sampai akhir. Semua bukti kejahatan Tuan Wirawan disimpan dalam sebuah laptop. Laptop itu terkunci di brankasnya. Tidak ada yang boleh mendekat. Maksudmu, aku harus mencuri kunci brankas baru bisa mengambil laptop dan mengeluarkannya menyalin bukti di dalamnya lalu bisa menjerat kelompok kriminal Tuan Wirawan ke pengadilan. Benar. Tapi Tuan Wirawan tidak mudah percaya pada orang lain. Jika kamu dalam perjudian melawan 3 keluarga besar membantunya menang besar, lalu manfaatkan kesempatan untuk membuatnya mabuk, kita bisa bertindak. Setuju. Kenapa kamu berhenti? Ayo kuatkan. Jangan sampai ketahuan Tuan Wirawan. Bagaimana aku bisa kuat? Ah, aku sudah berusaha. Kamu seperti ikan mati, tidak ada reaksi sama sekali. Dia pasti tahu itu palsu. Baik. Arjuna, cukup sudah. Ini tidak bisa. Tolong lepaskan aku. Anak muda ini memang kuat, cukup bandel. Tuan Wirawan sekarang semakin berani. Berani menantang 3 keluarga kita dengan taruhan. Entah siapa yang memberi nyali. Dia pikir bisa mengalahkan kita. Karena dia mau memberi uang untuk kita belanjakan, masa kita tidak menerimanya? Kata yang bagus. Hari ini kita 3 keluarga akan membagi 17 tambangnya 3 kasino dan bisnis senilai $1 miliar. Tiga kepala keluarga. Apa kabar? Tuan Wirawan, kamu benar-benar merasa masih belum cukup cepat mati? Berani membawa tabungan terakhirmu ke wilayah 3 keluarga kami? Kukira siapa? Ternyata sekarang Tuan Wirawan yang terkenal? Ada apa? Akhir-akhir ini beruntung terus sampai kehilangan mata? Dengar kau mau berjudi dengan 3 keluarga kami? Ahli terkuatmu, Bayu, setahun lalu, kalah di tempatku sampai celana dalam pun habis? Lupa, 3 kepala keluarga. Kata-kata itu menyakitkan hati. Saya Tuan Wirawan hanya suka sensasi bermain di ujung pisau dan taruhan ratusan juta seru menang kalah dalam 1 putaran. Itu saja. Ah, cukup. Jangan banyak bicara. Mana ahli kamu, Bayu? Suruh dia keluar. Bayu yang seperti itu tidak layak tampil. Bagaimana mungkin dia datang ke acara sebesar ini? Ini saudara baruku. Namanya Arjuna. Biarkan dia menemani 3 kepala keluarga bermain-main santai saja, bertaruh harta keluarga. Santai. Tuan Wirawan, sekarang kamu santai, langsung bertaruh harta?
Ini 17 tambang 3 kasino dan berbagai bisnis menguntungkan lainnya senilai 2 miliar. Hari ini saya keluarkan untuk menemani 3 kepala keluarga bersenang-senang. Bagus, saya sangat senang. Akbar keluar. Kalahkan ahli saya ini dulu, lalu bermain dengan keluarga Wijaya dan yang lain. Bagus. Kalau begitu kita tantang satu persatu dengan begitu lebih memuaskan. Adik Arjuna hari ini temani dulu. Ahli dari keluarga Anggara ini berlatihlah dengan baik. Saya, Tangan Hantu Akbar, murid generasi ke-7, Perguruan Tangan Hantu Selatan. Boleh saya tahu, Anda dari perguruan mana? Saya Arjuna. Belajar sendiri di jalanan tanpa guru. Saya kira Anda dari mana, seorang ahli tersembunyi. Ternyata belum pernah dengar nama Anda. Ternyata hanya seorang preman jalanan saja. Nama besar perguruan tidak akan membuatmu menang di meja judi. Baik, kalau begitu kita ayo bertaruh satu putaran. Kamu mau kalah yang mana? Poker mahjong? Atau dadu? Bukan semuanya. Yang aku ingin bertaruh denganmu adalah Fantan. Fantan. Apa itu Fantan? Permainan judi kuno aku sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah melihatnya lagi. Tuan Wirawan, Fantan juga disebut Fantan 4 pintu, cukup semangkuk biji-bijian untuk dimainkan. Bandar membagi biji-bijian menjadi tumpukan, setiap tumpukan 4 biji. Pemain bertaruh pada sisanya, apakah 0 atau 1, atau 2-3. Jika tebakan tepat, menang. Pak Anggara. Akbar kalian lumayan ya, langsung main Fantan. Saya lihat anak muda itu bahkan bermain. Belum pernah main sama sekali. Ini taruhan 2 miliar. Kenapa tidak pakai cara menang yang mengejutkan? Anak muda. Bisa main Fantan? Memang tidak terlalu bisa. Bagaimana kalau kamu ajari aku? Baik. Aku akan mengajarmu. Aku bandar ini ada 100 bidak. Aku akan menggunakan mangkuk, menutup satu tumpukan, membagi dalam kelompok 4 sisanya tebak 0. 4 angka ini. Oh, Lihat, yang terakhir adalah 3. Jika kamu menebak 3 sebelumnya, maka kamu menang. oh, semudah itu? Ayo mulai. Tuan Wirawan Akbar dijuluki Tangan Hantu. Kemampuan tangannya tidak sederhana. Arjuna jelas dirugikan. Fantan terlihat sederhana. Sebenarnya menguji teknik bandar dan ketajaman mata penjudi. Jika sedikit lengah akan dimanipulasi. Tuan Arjuna, kamu bahkan belum pernah bermain Fantan. Jangan main ini. Ganti cara bertaruh. Kenapa? Sudah takut? Tahu begitu pengecut? Kenapa dibawa ke sini? Hanya bikin malu. Bahkan Fantan tidak berani terima, masih berani mengaku jagoan? Menurutku, Tuan Wirawan mencari orang tidak berguna untuk mati konyol. Kalau tidak berani, pergi saja. Meja judi 3 keluarga besar, bukan tempat untuk pengecut. Permainan judi pada dasarnya sama, hanya menguji ketajaman mata, kecerdikan, dan ketenangan Fantan. Hanya menguji ketajaman mata, saya terima tantangan ini. Ayo mulai. Pasanglah 0, 1, 2, atau 3. Untuk pertama ini pasang kecil dulu. 10 juta. Saya pasang 1. Saya pasang 1. Kamu pasang 1. Sekarang tersisa 2 biji. Pasang 2 baru menang. Maaf, kamu kalah.
Adik Arjuna, untuk pertama ini sudah salah pasang. Salah pasang ya? Akbar, sangat cepat tangannya Tuan Arjuna tidak bisa melihat sebenarnya ada berapa biji. Kamu pasang 10 juta. Sekali main, langsung habis. Arjuna, bukankah kamu bilang permainan judi harus mengandalkan ketajaman mata? Mana ketajaman matamu? Bahkan beberapa biji saja tidak bisa melihat dengan tepat, berani datang ke wilayah 3 keluarga besar cari masalah. Tuan Wirawan kamu di mana? Dapat seorang ahli? 10 juta ini anggap saja sebagai oleh-oleh untuk 3 keluarga. Ahli apa? Benar-benar tidak berguna. Gaya jalanan tetaplah gaya jalanan. Mana mungkin bisa mengalahkan Akbar ahli dari perguruan kecurangan judi ini. Bahkan teknik dasar Akbar tidak bisa melihatnya. Bodoh seperti ini, sungguh memalukan. Aku bilang, 3 kepala keluarga bisnis 2 miliar ini. Aku hanya melakukan 10 juta. Kalian kenapa terburu-buru? Nanti kalau aku buktikan kau salah jadi tidak seru. Membuktikan salah juga harus tunjukkan kemampuanmu. Kalau begitu, perhatikan baik-baik. Lanjutkan. Baik. Anak muda kali ini, perhatikan baik-baik. Pasang taruhan. Turnamen poker. Putaran ini, aku pasang 1 miliar. Pasang 3. Aku sudah pasang. Kenapa tidak dibuka? Kenapa? Tiba-tiba diam saja? Bukalah. Kamu tadi mengalahkan adikku Arjuna waktu 10 juta bukannya sombong? Jangan-jangan karena di mangkuk ini tersisa 3 takut 10 miliar milik Anggara Dwi kalah? Chip 10 miliar milik Tuan Arjuna sudah dipasang semua. Bukalah. Mungkin tadi terlalu meremehkan sendiri lupa berapa banyak bidak. Akbar. Buka. Buka. Cara Akbar membagi tumpukan, aku tidak melihatnya dengan jelas anak muda ini, mana mungkin dia bisa menebak dengan benar? Ada yang tidak beres. Aku lihat Arjuna ini, rasanya seperti pernah melihatnya sebelumnya. Kamu, tangan hantu. Bagaimana bisa kalah dari seorang gaya jalanan Ini taruhan 1 miliar. Berani-beraninya kamu kalah? Akbar, ini bukan mempermalukan wajah Pak Anggara, kau telah mempermalukan kita wajah 3 keluarga besar. Adik Arjuna hebat. Kali ini kau menang 1 miliar. 1 miliar loh. Aku bilang kau bukan orang biasa. Benar-benar membuat kita khawatir sia-sia. Akbar, apa-apaan ini? Kepala keluarga, jangan marah. Ini kelalaian saya. Karena taruhan 1 miliar darinya, mengganggu konsentrasi saya. Saat membagi tumpukan, saya lambat sedikit. Makanya dia tahu kelemahan saya. Lain kali, tidak akan mengulangi lagi. Sebaiknya jangan ada lain kali, atau saya akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Ya. Saya tidak akan membuat kepala keluarga kecewa lagi. Anak muda, tadi saya lengah sebentar. Kau mengganggu konsentrasiku. Kali ini, aku akan membuatmu mati tak berbekas. Taruhan 1 miliar ini adalah yang baru saja aku kalah darimu. Apa katamu tadi? Karena bertaruh 1 miliar membuatmu bingung, aku lihat kau masih punya 1 miliar lagi. Bagaimana kalau sekali taruhanku buat kau pulang dengan tangan kosong? Putaran ini aku bertaruh lagi 1 miliar yang kau kalah padaku itu. Kamu bertaruh 1 miliar lagi? Tidak boleh. Baik, kali ini aku akan membuatmu mengembalikan semuanya. Lanjutkan.
1 miliar ini. Kamu pasang angka berapa? Ini 1 miliar. Kamu pasang berapa? Aku tetap pasang 3. Pasang 3. Pasang? Kamu yakin tetap 3? Aku yakin. Cepat buka. Adik Arjuna, ini 2. Kenapa kali ini salah lihat? Tadi Akbar di mangkuk total mengambil 19 bidak, 4 biji satu kelompok. Seharusnya sisanya 3 biji. Kenapa jadi 2? Akbar tangan hebat. Ah, Anak muda ini kira menang 1 ronde, dari kamu sudah hebat, ya ampun, kamu juga pantas. Ronde ini, menang 1 miliar, sungguh hebat-hebat. Aku kira benar-benar di Myanmar datang dewa judi, ternyata begitu lemah. 3 kepala keluarga. Kita cuma kalah 1 ronde. Tadi adik Arjuna, kita mengalahkan kalian. Kalian tidak perlu sesombong itu. Kenapa? Menang tidak sombong, apa kalah lalu aku nangis? Ah, gue memang sombong, berani gigit gue? ronde ini dia kalah. 1 miliar chip ini milik Tuan Anggara. Tunggu. Sepertinya aku belum kalah. Kamu pasang 3. Sekarang tinggal 2 bidak. Kalau kamu tidak kalah, siapa yang kalah? Kamu yakin? Ini 2. Kalah mau ngakali. Kenapa tangan kirimu menekan mangkuk tidak berani lepas? Akbar, kenapa tanganmu terus menekan mangkuk ini dan gak bisa dilepas? Ini cuma kebiasaan pribadi saya. Saya suka menekan mangkuk dengan tangan. Apa salahnya? Kamu yakin? Perguruan tangan hantu selatan punya teknik rahasia, namanya menciptakan dari ketiadaan. Yaitu menggunakan tenaga dalam, untuk menempelkan benda kecil sementara. Kalau saya tidak salah tebak, 1 bidak telah kamu tempelkan dengan tenaga dalam, di dalam mangkuk ini. Benar, kan? Kamu, apa yang kamu omongkan? Aku. Ternyata benar, dengan tenaga, dalam dia menempelkan 1 bidak. Ditambah bidak itu, sisa angkanya adalah 3. Tuan Arjuna menang. Tidak mungkin. Teknik menempel dengan tenaga dalam ini. Selain orang perguruan tangan hantu, tidak ada yang tahu. Tuan Anggara, di meja judi yang diadu adalah teknik dan keahlian. Kalau berani melakukan kecurangan, harus berani tidak ketahuan. Kalau ketahuan curang, kalah. Itu adalah aturan yang sudah disepakati bersama. Tuan Anggara, menurut Anda, betul kan? Akbar tangan hantu dengan menciptakan dari ketiadaan, ternyata menempelkan bidak di dasar mangkuk supaya tidak jatuh. Tapi, akhirnya tetap ketahuan oleh bocah ini. Tuan Anggara, Ini, Anda kalah. saya kalah. Tuan Anggara, harta Anda akan saya kirim orang untuk mengambil. Terima kasih. 3 keluarga besar di negeri naga, 1 sudah tersingkir. Pak Minarto, 3 hari lagi saya akan menemuimu. Wah, adik Arjuna, aku memang tidak salah lihat kamu. Ayo kita pulang dan minum anggur perayaan. Bu. Mari minumlah.
Adik Arjuna. Adik Arjuna, kamu akhirnya membantuku besar sekali. 5 tahun. Tepat 5 tahun, aku sudah bertarung dengan keluarga Anggara selama 5 tahun. Tidak dapat keuntungan sedikit pun. Kamu malah beberapa kali main fantan orang tua dari keluarga Anggara itu. Kamu buat dia tunduk patuh. Mantap, sungguh mantap. Tuan Wirawan? Apa maksud Tuan? Menyelesaikan masalah untuk Tuan Wirawan, itu sudah kewajibanku. Tuan Wirawan, kali ini akhirnya terhapus. Kekhawatiran besar Tuan harus dirayakan dengan baik. Benar. Adik Arjuna, kali ini kamu benar-benar membantu aku berjasa besar. Aku, Tuan Wirawan, tidak akan mengecewakanmu. Begini, setengah harta keluarga Anggara, aku berikan semuanya padamu. Tuan Wirawan, bagaimana bisa? Itu 10 miliar. Terlalu besar, jangan. Kuberi, ambil saja. Aku, Tuan Wirawan, paling suka orang yang tegas. Ini sudah pantas untukmu. Tuan Wirawan selalu menepati janji. Jika kamu menolak lagi, beliau malah akan marah. Kalau begitu, saya terima dengan hormat. Nah, begitu dong. Bukti kejahatan Tuan Wirawan ada di komputer ini. Kamu yakin? Ini komputer itu? Ya, ini. Pasti benar. Adik Arjuna ke sini. Ambil ini. Di dalamnya ada 1 miliar. Ah, kurang? Kalau kurang, bilang saja. Aku tidak tahan, harus muntah sebentar. Tuan Wirawan. Mau apa kau? Tenang saja. Tuan Wirawan, rubah tua itu sangat licik. Di ruangan ini tidak ada kamera pengawas. Tindakan kita tidak akan diketahui olehnya. Lalu kamera lain? Bagaimana kau tahu tidak ada? Ini kesempatan emas. Di komputer ini adalah semua kejahatan Tuan Wirawan, bukti kejahatannya. Jika aku menyalinnya, misi kita akan berhasil. Bawa Tuan Wirawan ke pengadilan. Tuan Wirawan berpikiran tajam, licik dan penuh tipu daya. Komputer penting seperti ini diletakkan di depan kita. Ini sangat tidak wajar. Apa yang tidak wajar? Dia mabuk berat sampai jalan saja goyah. Jika kita lewatkan kesempatan ini, sulit untuk mendapat kesempatan lagi. Ini pasti jebakan. Jebakan? Terserah. Aku harus menyelesaikan tugas. Lebih baik daripada melihat dia terus berbuat jahat. Lepaskan aku. Kau. Aku bilang tidak ya tidak. Kau bukan dari pihak berwajib. Apalagi atasan aku. Kenapa aku harus dengar perintahmu? Tuan Wirawan sudah memberikanmu padaku. Dan kita sudah tidur bersama. Kau milikku. Harus dengar kata-kataku. Kau. Itu semua palsu. Bahkan jika benar-benar tidur denganmu, aku juga tidak perlu dengar perintahmu. Adik Arjuna. Adik Arjuna. Aku kembali. Ayo minum lagi. Hei. Adik Arjuna, lihat dirimu. Begitu terburu-buru. Tidak peduli tempat. Benar-benar. Tuan Wirawan. Wanita kecil ini. Kuat. Pedas. Waktu itu, aku mengganggunya semalaman. Hei, hari ini masih tidak terima. Cih, kamu kelihatannya sopan dan lembut. Aku kira kau akan menyayangiku. Tak kira hanya pakai kekerasan. Tidak lembut sama sekali. Wanita ini mulut manis hati palsu. Atau, coba lagi hari ini.
pasti membuatmu tidak bisa turun dari tempat tidur. Coba saja. Siapa takut? Aku ingin lihat. Siapa yang pertama tidak bisa turun dari tempat tidur? Mawar sangat keras kepala. Kamu harus meredakan amarahnya. Aduh, aku tidak kuat. Aku harus tidur sebentar. Tuan Wirawan. Tuan Wirawan. Kok marah sampai nangis? Masih marah sama aku? Sedikit lagi. Sedikit lagi aku bisa membuat Tuan Wirawan tertangkap. Kamu tahu nggak? Membiarkannya hidup 1 hari lagi. Berapa banyak orang tak bersalah yang akan dia bunuh? Sebenarnya aku penasaran kenapa kamu begitu terburu-buru menangkapnya, kamu dan Tuan Wirawan itu. Ada hubungan apa? Dia membunuh kakakku, satu-satunya keluargaku. Kakakmu? Waktu kecil, keluarga kami miskin. Orang tua meninggal cepat. Aku dan kakak saling bergantung. Tahun aku masuk universitas. Biaya kuliah tidak cukup. Kakak bilang dia dapat pekerjaan bergaji tinggi, cepat pulang. Baru kemudian aku tahu. Dia ditipu ke Myanmar. Masuk ke tempat Tuan Wirawan, mereka bilang asal mau bekerja. Cepat dapat uang besar kakakku demi biaya kuliahku. Mau melakukan apapun. Lalu? Lalu kakakku tidak sengaja menemukan Tuan Wirawan memperdagangkan manusia, membuat dan menjual narkoba, semua kejahatan. Diam-diam mau melaporkannya, tapi dia tertangkap dan dibawa kembali. Dipukul sampai mati. Lalu aku sukarela. Jadi agen rahasia di Myanmar. Bermimpi menangkap bukti kejahatan Tuan Wirawan. Segera hukum dia. Untuk menenangkan arwah kakakku. Sebenarnya, kami berdua cukup mirip. Hanya saja memilih 2 jalan yang berbeda. Aku memilih jalan putih. Kau memilih jalan kota biru. Oh ya, kau begitu hebat dalam berjudi, sangat lihai. Dari mana kau belajar? Saat aku masih kecil, ayahku sangat kecanduan judi. Dia menghabiskan semua harta keluarga rumah. Semuanya kalah. Lalu penagih hutang datang. Dia melompat dari gedung. Ayahmu? Sejak saat itu, aku benci sekali pada judi. Benar-benar benci semua orang yang menggunakan judi untuk menipu dan merampok. Sampai aku bertemu seorang pengemis, dia bilang padaku, agar tidak tertipu oleh judi, kau harus lebih mengerti judi daripada penjudi. Jadi dia mengajariku teknik curang. Mengajariku melihat semua tipuan di meja judi. Membuatku melawan judi dengan kecurangan. Pantasan kau selalu bilang kau belajar di jalanan. Ternyata gurumu adalah seorang pengemis. Tapi dia pasti seorang master yang tersembunyi. Guruku tak tertandingi dalam judi, tapi kemudian dia kalah dari seseorang. Sejak itu dia terlantar di jalan, menjadi pengemis. Siapapun yang terlibat judi, tidak akan berakhir baik. Lalu bagaimana denganmu? Lalu aku menemukan orang-orang yang dulu mencelakai ayahku. Dengan cara yang paling mereka kenal. Membuat mereka bangkrut. Kehilangan segalanya. Merasakan penderitaan ayahku dulu. Lalu aku memasukkan mereka ke penjara. Mereka tak bisa keluar lagi. Setidaknya itu membalaskan dendam ayahku. Kau dan adikmu saling bergantung. Aku dan kakakku saling bergantung. Kami memang mirip. Hanya saja, kau menyelamatkan adikmu. Sedangkan kakakku tak akan pernah kembali.
Kau masih punya aku. Pak Minarto, hari ini, tapi taruhannya 2 miliar. Kenapa kamu datang sendirian? Keluarga Minarto saya sudah mengakar 100 tahun di negeri Mian. Asal aku menang darimu, kamu tidak akan punya kesempatan mengambil harta keluarga Minartoku. Sebaliknya jika kamu kalah, aku punya 100 cara membunuhmu. Hei, jangan bicara seburuk itu. Kita semua cari uang. Apa urusan mati? Jangan banyak bicara. Mulai saja. Hari ini aku punya Adi Arjuna sebagai benteng nasib keluarga Anggara. Kamu sudah lihat, kenapa tidak lihat? Di mana ahli judimu? Jangan-jangan kamu berpikir sendirian turun langsung? Aku berani datang tentu punya kartu as. 8 lengan. Keluarlah. Delapan lengan Raja Judi tersembunyi yang hilang 10 tahun di Mian Utara. Kelincahan tangannya jauh melebihi orang biasa. Seperti memiliki 8 lengan. 8 lengan. Bukankah dia menghilang selama 10 tahun? Kenapa? Kamu berhasil mengundangnya keluar? Tuan Wirawan 8 lengan 10 tahun lalu, dengan satu set kartu memaksa Raja Judi Ganda Thailand Mian bunuh diri. Kemampuannya tidak bisa diremehkan. Black. 8 lengan keempat kata ini di negeri Mian adalah legenda tak terkalahkan. Kemampuan judi adikmu itu memang bagus. Sampai-sampai membuat pakar judi, keluarga Anggara, kalah telak. Aku harus mengeluarkan biaya besar untuk mengundang seorang ahli, bukankah, jika tak ada harimau di hutan? Kera jadi raja? 8 lengan. Kamu mau main apa? All in. All in permainan kuno seperti ini lagi sekarang jarang ada yang main. Teknik berjudi tidak ada kuno atau tidak, hanya menang atau tidak, permainan yang paling modern sekalipun, kalau tidak bisa menang juga omong kosong, aturan yang paling kuno sekalipun. Jika bisa menentukan, menang, kalah itulah yang terbaik, kamu merasa kuno. Karena belum pernah lihat cara yang bisa membuat permainan kuno bersinar kembali. Cukup menarik. Karena ini all in. Pasti harus ada bandar, kan? Kami tuan rumah kalian tamu. Urusan mengirim bandar ini sebaiknya kalian yang lakukan. Tidak perlu, all in, yang saya mainkan ini. Meskipun kerangka lama, tapi cara mainnya baru, siapa bandarnya tidak masalah. Hanya kedok pembagi kartu. Kalian saja yang sediakan orangnya. Kalau begitu, Mawar, kamu jadi bandar. Baik. 8 lengan, cara main barumu. Bagaimana cara mainnya? All in tradisional. Bertaruh 5 kartu bandar yang membagikan kartu. Sedangkan yang ini bandar yang melempar kartu setelah mulai bandar melempar 1 set kartu ke atas. Dan saya dengan anak kecil ini, masing-masing mengandalkan mata dan teknik, merebut 5 kartu lalu seperti all in tradisional, putaran demi putaran, buka kartu naikkan taruhan. Akhirnya siapa yang kartunya lebih besar dia yang menang. Masing-masing rebut 5 kartu, lalu bandingkan kartu sesuai urutan. Bertaruh? Betul, seperti itu hei. Bukankah kamu merasa all-in itu kuno? All-in perebutan kartu ini. Berani terima? Apa yang tidak berani? Ayo mulai. MTD. Adik tanganmu lambat sekali, bagaimana bisa menang, melawan 8 lengan kami? Anak muda, aku punya as hati, lebih besar darimu. Giliranmu bicara. 100 juta. Langsung taruh 100 juta, dari mana percaya dirimu sebesar itu? 8, lengan mulai bermain. Selalu akurat dan kejam, sekarang dia juga punya keunggulan as hati. Memanfaatkan momentum untuk menaikkan taruhan ini, untuk menyerang Arjuna yang tidak siap. Ini adalah antara para ahli perang psikologis. Mau all in? Masih jauh. Itu harus dibandingkan 5 kartu. Saya ikut.
silakan kalian berdua buka kartu kedua. Maaf. Tetap aku yang lebih besar. Giliranmu bicara. 100 juta. Ikut. Jack, Queen, King, Sekop, adik Arjuna. Ini apa? Aku sudah punya 3 kartu as. Kau ingin mengalahkanku. Kau harus dapat straight flush. Lihat jenis kartumu. Jangan-jangan, kau ingin membuat royal flush. Tambah 100 juta lagi. Asal, ambil kartu. Langsung mau dapat royal flush, aku masih tidak percaya. Pemain kartu siapa yang tidak ingin menang? Dan siapa yang tidak ingin mendapat royal flush? Aku panggil. Tolong buka kartu keempat. Sekop plus JQK. Lalu tarik as Sekop. Itu adalah royal flush. Tak terkalahkan di dunia. 8 lengan, kau harus jangan kalah ya. Semua harta kekayaanku ada di tanganmu, kau benar-benar tidak boleh kalah. Nah, kenapa panik? Aku sudah berjudi, tak terhitung kali seumur hidupku, tak pernah kalah. Kalau aku kalah di ronde ini, aku rela menaruh nyawaku di sini. Kartunya meskipun itu straight flush, tapi aku punya 3 as di tangan. Siapa yang menang belum diketahui. Lihat kartu aku straight flush. Aku yang bicara. Kau sebut saja, aku pasti panggil. Baik, kita sudah bertaruh 300 juta. Bagaimana kalau kita bulatkan tambah 700 juta lagi, jadi 1 miliar, bagaimana? Baik. Berani. Di dunia judi negeri naga, mendengar nama 8 lengan masih bisa berdiri. Tegak sudah menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, dan kau berani bertaruh melawanku, sudah menjadi yang terbaik di antara generasi muda. Total 1 miliar, kan? Aku panggil. Kartu terakhir, silakan kalian berdua. Siap untuk memeriksa kartu. Terakhir masih bisa menaikkan taruhan sekali lagi. Maka aku bertaruh 1 miliar lagi. Total 2 miliar. Arjuna, kau panggil. 2 miliar ini sudah dipertaruhkan semua. Kau mengalahkan Akbar si tangan hantu dari keluarga Anggara. Bukankah kau jago berjudi? Kalau begitu, panggillah. Adik Arjuna, kartu apa yang kau pegang? Apa itu straight flush? Panggil 2 miliar darinya. Uang keluarga Minarto menangkan semuanya kembali untukku. Aku fold tidak ikut. Saya menyerah. Saya tidak ikut. Hah? Arjuna, kamu gila? Kartumu ini, meskipun bukan royal flush, setidaknya itu flush. Kalahkan 3 asnya. Saya tidak percaya. 8 lengan begitu, ayo lawan dia. Tuan Wirawan, saya mengaku kalah sekarang. Paling banyak rugi 1 miliar. Tapi jika terus berjudi, 1 miliar saya juga tidak akan selamat. Kamu kalahkan 1 miliar saya dalam sekali main. 1 miliar loh. Tuan Wirawan, jangan marah seperti itu. Anak muda ini sedang menghemat uang Anda. 4 as. Tuan Wirawan, kamu akhirnya begini juga. Tadi kamu bukannya ingin menelan seluruh keluarga Minartoku? Sekarang begini, kamu kalah 1 miliar padaku, 1 miliar loh, jadi milik Minarto. Keberuntungan, dapat kartu bagus sekali. Kamu pikir kamu dewa judi? Arjuna, saya kira kamu benar-benar dewa judi. Dulu, kamu menang saat mengalahkan tangan hantu Akbar dari keluarga Anggara. Bukankah kamu sangat sombong? Bukankah kamu jago berjudi? Sekarang kenapa tidak pura-pura lagi? 8 lengan. Kita harus sekaligus mengalahkan Tuan Wirawan. Kasino dan wilayah ini, semua kita menangkan. Kita berdua, sobat, mencapai puncak dalam sekejap, kaya raya seketika.
Sudah lama aku bermain, baru pertama kali main sebesar ini. Satu tangan 10 miliar, 20 miliar. Asyik menegangkan. Jangan banyak omong, lanjut. Tangan sebelumnya. Aku sudah membaca kartumu, kamu bukan tandinganku. Kamu sekarang hanya punya 10 miliar chip. Bagaimana kalau kita main satu tangan, langsung menentukan? Berani? Tentu berani. Berani. Bagi kartu. King sekop lagi. Apa urusanmu dengan kartuku? Tidak masuk akal. Buka kartu kedua. Anak muda. Kamu pada tangan sebelumnya sudah kalah karena jenis kartu ini belum kapok. Bukankah tadi aku sudah bilang? Apa urusanmu dengan kartuku? Buka kartu ketiga. Hei, aku dapat 3 as lagi. Hari ini aku akan menggunakan Royal Flush membuatmu kalah dengan puas. Anak muda ini benar-benar tidak mau menyerah sebelum melihat bukti. Ingin Royal Flush? Penjudi ini, begitu di meja, siapa yang tidak ingin menang besar? Banyak cara untuk menang, tapi aku memilih cara ini, cara yang paling ekstrem. Adik Arjuna, jangan keras kepala. Banyak kartu yang bisa mengalahkan 3 as. Kenapa kau harus membuat Royal Flush? 8 lengan di Myanmar memiliki rekor tak terkalahkan. Jika ingin mengalahkannya, kemenangan biasa tidak pantas. Royal Flush adalah kartu terbaik. Asalkan kartu terakhir ini adalah Asekop. Aku tidak hanya ingin menang, tapi juga dengan jenis kartu tertinggi memecahkan rekor tak terkalahkannya. Membuatnya kalah dengan jelas, hancur lebur. Arjuna, teknik 8 lengan dewa. Karena kau sudah memberi kartu tadi, kau tidak akan mendapatkan Asekop. Aku tetap ingin mencoba. Pemuda yang tidak tahu diri sepertimu, sudah banyak kulihat. Karena kau memaksa mencari mati, aku pasti akan mengabulkannya. Buka kartumu. Empat as. Dia mendapat 4 as. Arjuna, sudah kubilang padamu jangan memaksakan Royal Flush. Kau tak mau dengar. Kamu tidak mau dengar. Dasar kamu, sampah jalanan. Berani melawan 8 lengan dalam trik, dan putaran sebelumnya kamu kalah seperti itu. Sudah lupa? Apa kamu memang suka jatuh di lubang yang sama? 10 tahun ini, anak muda yang ingin menantangku berjejer dari Pasar Lama sampai Yangon, dan kamu, yang paling tidak tahu diri. Putaran sebelumnya, kamu kalah karena serakah. Putaran ini, kamu kalah karena bodoh. Jatuh di tempat yang sama 2 kali, memalukan. Kamu yakin akan menang? Asekop ada di tanganku. Apa yang bisa kamu pakai untuk mengalahkanku? Berani tambah taruhan? Tambah taruhan? Kamu hanya punya 10 miliar chip. Bagaimana mau tambah? Tuan Wirawan, jika Anda percaya padaku, lanjutkan tambah taruhan. Pertaruhkan semua kekayaanmu. Kamu sudah kalah. Aset 2 miliar dari keluarga Anggara. Sekarang mau pertaruhkan juga 2 miliarku? Kalah juga? Penjudi di meja judi, seperti anak panah lepas dari busur. Jika ingin menang lebih, harus berani gila. Mau bertaruh? Saya, Tuan Wirawan, lupa saat dulu miskin, jadi preman jalanan? Sekarang punya uang, tapi takut? Boleh tidak bertaruh. Anggap aku salah lihat orang, kamu tidak pantas jadi Tuan Wirawan. berani meremehkanku? Baik, aku bertaruh. Aku tambah 2 miliar lagi. Pertaruhkan seluruh kekayaanku di luar meja. Aku sejak kecil hidup di ujung pisau. Bahkan jika kalah semua, itu tidak masalah. Dengan koneksi dan kemampuanku, paling tidak mulai dari awal lagi. Baik sekali. Baru ini yang saya kenal. Tuan Wirawan yang mengguncang negeri naga. 8 lengan. Anda sudah bertaruh 1 miliar. Masih ada 2 miliar lagi. Berani tidaknya mengikuti? Ikuti 2 miliar ini. Kartu ini,
Saya bisa Tuan Wirawan dari negeri naga, dan harta Anggara, Dwi semuanya. Saya menangkan, kesempatan seperti ini, sungguh langka. Tuan Arjuna, sadarlah Asekop sudah diambil. Kartu Anda tidak mungkin lebih besar dari 4 as ini seperti melompat ke dalam api. Jangan bertaruh. Kenapa saya tidak berani ikut? Saya punya 4 as di tangan. Di tangan Anda sama sekali tidak punya Royal Flush putaran ini. Saya sudah memastikan kemenangan atas Anda. Siapa bilang harus Royal Flush? Delapan lengan saya telah merencanakan lama agar Anda berpikir saya mati-matian mengejar Royal Flush. Tapi Anda lupa yang bisa mengalahkan 4 as Anda straight flush juga bisa. Adik Arjuna, saya memang tidak salah lihat Anda. Salah percaya padamu? Pak Minarto, Anda pikir dengan mendatangkan 8 lengan Anda menjadi tak terkalahkan? Sekarang, tahu apa yang disebut tidak tahu diri, kan? Generasi baru mengalahkan yang lama. Saya 8 lengan telah mendominasi dunia judi, negeri naga, ratusan pertempuran besar dan kecil. Tanpa pernah kalah sudah lupa bagaimana menulis kata kalah. Tidak menyangka, saya malah kalah karena strategi tipuanmu ini. Nama baik saya seumur hidup hancur hari ini. Kalah bertaruh, terima kekalahan. Putaran ini, saya mengaku kalah. Kalah. Kalah saya kalah. Tuan Wirawan kau menang. Harta keluarga Minarto, ambil saja. Baik, Pak Minarto, tenang saja. Aku, Tuan Wirawan, tidak akan menghabisi kalian. Aku akan memberi keluargamu sedikit harta untuk hidup. Begitu. Terima kasih, Tuan Wirawan. Ayo, pergi. Adik Arjuna. Hari ini kau telah untukku, Tuan Wirawan, melakukan prestasi besar. 3 keluarga besar di negeri naga, 2 sudah habis. Sekarang tinggal keluarga Wijaya. Tuan Wirawan ini semua sudah tugasku. Sekarang aku akan mengambil alih harta keluarga Minarto. 1 jam lagi, kita bersama-sama serbu. Keluarga Wijaya, keluarga terakhir juga kita habisi. Ya. Hari ini aku, Tuan Wirawan, akan habisi 3 keluarga besar di negeri naga dan menjadi raja. Ayo. Raja judi di negeri naga pun kalah darimu. Arjuna, kau hebat sekali. Kenapa kau memelukku? Sekarang Tuan Wirawan tidak ada. Kau tidak perlu pura-pura. Apa hanya dengan pura-pura aku bisa memelukmu? Mungkin. Aku benar-benar ingin memelukmu. Ini kunci brankas Tuan Wirawan, kapan kau mendapatkannya? Baru saja. Ini kunci yang tidak pernah lepas dari Tuan Wirawan, kita harus segera bertindak. Aku dan Tuan Wirawan saat bermain judi dengan keluarga Wijaya, kau cari alasan untuk pergi dan curi komputer itu, salin buktinya. Hari ini, kita akan membuat Tuan Wirawan yang sombong itu dihukum sesuai hukum. Baik kalau kamu dengan Tuan Wirawan saat pergi. Hati-hati semuanya. Kamu juga harus hati-hati dalam segala hal. Aku pergi. Tidak menyangka keluarga Minarto mengundang Raja Judi dari Myanmar, 8 lengan. Ternyata tetap tidak bisa mengalahkan adik Arjuna. Tentu saja, kemampuan judi adik Arjuna saya ini, itu sungguh tiada tandingan di dunia. Sayangnya, orang lain tidak tahu latar belakangmu, adik Arjuna. Tapi aku tahu. Apa yang kau tahu? Aku akan perkenalkan seseorang, kau akan mengerti. Tuan Liman, keluarlah dan temui adik kecil ini bertemu saja.
Siapa kau? Aku, Pak Liman. Kau tidak kenal aku, tapi dari gerakanmu, aku lihat kau adalah murid seorang pengemis yang mewariskan teknik kecurangan judi padamu. Itu adalah tangan dewa, rahasia perguruan dewa yang tidak boleh diajarkan. Benar? Bagaimana kau tahu? Nama guru saya. 15 tahun lalu yang disebut Pak Chandra dari perguruan dewa di atas meja judi, betapa gemilangnya dia seperti matahari di puncak, tidak pernah kalah. Tapi dia justru bertemu denganku. Apa katamu? Satu pertandingan judi, aku membuatnya kehilangan seluruh hartanya. Aku memotong 2 jarinya sendiri, membuatnya jatuh dari puncak ke lumpur, menjadi pengemis sejak itu. Kaulah yang dulu penguasa hebat yang mengalahkan guruku. Benar, akulah Pak Liman. Julukanku Iblis Judi. Kaulah yang memotong jari guruku, menyebabkannya terlunta-lunta di jalan, penuh hinaan. Semua ini kau yang melakukannya. Benar. Sejak lahir, aku paling suka bertaruh dengan pemain hebat. Paling suka melihat mereka jatuh dari puncak ke lembah. Dalam keputusasaan, wajah mereka merana dan berjuang. Dulu, penderitaan Pak Chandra, sampai sekarang saat ku ingat, masih membuatku senang sekali. Hari ini, kau akan mengikuti jejak gurumu. Aku akan membuatmu kehilangan semua chip, kehilangan martabat, dan akhirnya, seperti gurumu, terlunta-lunta di jalan. Hidup merana. Baik. Lihat saja bagaimana kau bisa mengalahkanku. Kau mau bertaruh apa? Gurumu kalah di mahjong. Kali ini, aku akan bertaruh mahjong denganmu. Kita masing-masing chip 100 juta. Aku dan Tuan Liman satu tim, kalian berdua satu tim. 1 juta per dasar. Siapa yang kehabisan chip duluan, dianggap kehilangan semua harta. Bagaimana? Adik Arjuna. Tidak masalah. Baik. Ayo bertaruh seperti itu. Ayo. Hari ini di tempat Tuan Wijaya, aku jadi bandarnya. Kalian setuju? Boleh. Silakan, Tuan Liman. Tianhu. Utara. Bagaimana mungkin? Baru ronde pertama sudah Tianhu. Tianhu 32 Fan. Tuan Liman, Anda menang dalam satu ronde ini. Anak ini 32 juta. Salah. Ah? Hari ini mereka berpasangan. Dihitung berdasarkan total chip. Kemenangan saya di ronde ini seharusnya dari kalian berdua. Total 64 juta. Benar, Tuan Liman, Anda memang jago hitung. Dengan kemampuan Anda seperti ini, siapa yang bisa melawan? Arjuna, gurumu Pak Chandra dulu di hadapanku bahkan 3 ronde pun tidak bisa bertahan. Kamu sekarang hanyalah seorang muridnya saja. Kamu masih ingin mengalahkanku? Aku bilang tahu dong, pengalaman lebih berharga. Bisnis perjudian curang ini. Bukan sembarang orang bisa menjalaninya. Pak Liman, kamu baru menang 1 ronde. Kenapa sombong sekali? Ayo, main lagi. Kamu cuma punya chip 100 juta. Baru pertama main, udah kalah 32 juta. Main lagi 2 putaran, kalau kalian kehabisan chip, Habis total. Pak Wijaya, kenapa buru-buru? Ini baru mulai, masih jauh. Hemat saja bicaramu. Ayo lanjut. Kartu jelek banget. Kartu ini kapan menangnya? Gua bisa menang. Tuan Wirawan, kartuku bagus kali ini. Oh, adik Arjuna,
Aku andalkan kamu. Nanti kalahkan dia habis-habisan. Apa katamu? Kau panggil dia adik Arjuna? Panggil dia Arjuna tua juga tak berguna. Tianhu. Aneh sekali Tianhu lagi. Hei kau yang memberi mantra pada mahjong ini, atau gimana? 2 kali berturut-turut Tianhu. Ini sangat tidak masuk akal. Ada apa? Kau menangkap aku curang atau tidak? Ya kan? Tuan Liman Anda memang layak disebut legenda judi. 2 Tianhu langsung membuat mereka berdua, bikin mereka malu besar. Aksi besar seperti ini, mungkin hanya Anda yang bisa. Anak muda, ayo, coba lihat, kartu apa yang kau menangkan? Wah, Julian Baodeng. Ternyata Julian Baodeng. Wah, kartu besar sekali. Sayangnya, Dengan kemenangan kecilku ini, dipangkas sama kemenangan kecilku. 1 putaran lagi Tianhu 32 fan. Kalian masing-masing kalah lagi 32 juta. Kalau terus kalah seperti ini kamu nggak punya chip lagi? Setiap putaran Tianhu mana bisa main? Nggak bisa main lagi. Kenapa? Udah panik sekarang? Nggak terima kalah? Baru main 2 putaran? Udah emosi? Hilang suara? Atau kau keberatan aku? Keberuntunganku jadi bandar terlalu bagus ya? Bagaimana kalau begini? Biarkan Arjuna yang jadi bandar. Ini boleh kan? Hei, bukan begitu Tuan Liman. Takut apa? Arjuna dulu, gurumu, Pak Chandra. Di depanku hanyalah seorang tukang semir sepatu. Apalagi dia, anak kemarin sore. Bahkan jika dia jadi bandar, juga nggak akan bisa berbuat banyak. Oke, putaran ini aku jadi bandar. Kalau bisa dapat 6, aku bisa dapat kartu bagus. Waduh, Kalian ngapain? Gak ada apa-apa kok bersin. Kenapa? Aku bersin aja harus pilih waktu. iya dong Tuan Wirawan, kamu keterlaluan ya? Bersin aja nggak boleh, ya? Kamu, Sudahlah, Tuan Wirawan, di meja judi kartu yang sudah dibuang tidak bisa ditarik kembali. baik, ambil kartu, ambil kartu. Semuanya berjalan sesuai rencanaku. Dia selanjutnya pasti akan membuang. 6 suo. Wah, perguruan tangan dewamu ternyata gak hebat juga ya. Kenapa kamu gak Tianhu? Aduh, ini udah dikasih kesempatan, kamu juga gak berguna ya? Aku mau buang kartu apa? Apa urusanmu? Jangan ganggu, aku mau kong. Hehehe. Aduh, di awal langsung kong. Ini bukti keberuntunganku datang. 5 wan yang diambil. Dia gak mau, pasti buang. Aduh. 5 wan, kong. Keren, Tuan Liman kamu juga langsung kong ya? 1 suo. Enam wan. Kong lagi. Hahaha. Kamu masih kong? Kenapa? Gak boleh. Boleh, aku gak percaya. Kamu bisa terus kong sampai akhir. Dua suo. Waduh, Kartu apa ini? 7 wan. Kamu gila ya? Kong 3 kali berturut-turut, kamu gila ya? Kenapa? Tadi kamu juga kong sekali kan? Ya, kamu kong, aku kong tidak boleh? Dengar ya, meskipun permainan ini tidak melarang kecurangan, tetapi harus dengan kemampuan asli, agar tidak ketahuan. Jangan sampai aku menangkapmu. Kau harus tertangkap basah saat melakukan kecurangan. Kalau tidak, aku akan membuatmu mati, tidak berwujud. Mainkan kartumu dengan baik saja. Aku tahu aturannya. Tak perlu kau bilang. Kalau kau benar-benar menangkapku curang, kau tidak akan seperti ini menggertak. Aku tidak percaya. Apapun yang aku buang, kau kong. Mengambil kartu. 3 suo. Kau ingin hu? Pasti akan membuang 9 wan.
Semua sudah dalam perhitunganku. Aku pasti menang tangan ini. Aku tidak percaya kau masih butuh Wan. 9 Wan. Hahaha. Tidak ada kesempatan. Kalian benar-benar tidak punya kesempatan. 9 Wan, aku Kong. Jika tebakanku benar, kartu di ujung ini adalah 4 Wan. Tepat dengan kartuku ini, 4 Wan tunggal jadi pasangan. Hushi Baluohan. Tuan Liman wah, Tuan Liman. Apa ini? Shi Baluohan. Orang biasa yang bisa menang dengan kartu seperti ini bisa jadi bahan sombong seumur hidup. Apa keluargamu punya bank? Kau ambil begitu banyak kartu man. Shi Baluohan 88 fan 88 fan yang sesungguhnya. 1 juta per dasar 88 fan, itu 88 juta. Ditambah, tadi kalian kalah, hingga tersisa 36 juta. Sekarang, kalian kehabisan. Tidak kusangka, aku benar-benar tidak menyangka aku di Myanmar berjuang selama 30 tahun. Darah dan badai mengumpulkan kekayaan ini. Semuanya habis dalam satu putaran ini. Arjuna dasar, tidak tahu diri. Dulu gurumu di depanku bahkan tidak berani bernapas. Kau malah ingin membalaskan dendamnya. Benar-benar tidak tahu diri. Dan kau tuan wirawan usaha 30 tahun. Bagaimana? Di meja judi ini kemampuan tidak cukup sekaya apapun, hanya akan menjadi makanan bagiku. Hei Pak Liman, jangan-jangan kau pikir kau menang? Begitu sombong? Sejak awal bersin itu semuanya dalam kendaliku. Setelah 2 putaran, semua kartu ada di ingatanku. Kalian main kartu apa? Aku tahu persis, kalau aku tidak sombong. Siapa yang berhak sombong? Berani kau naikkan taruhan? Tuan wirawanmu sudah kalah bangkrut, kau masih mau naikkan. Kau tambah apa? Apalagi yang bisa kau tambah? Tambahkan tangan ini. Adik Arjuna, apa kau gila? Mereka sudah menang dengan kartu ini. Ini adalah Shi Baluohan. Kau masih mau menambahkan 1 tanganmu? Bukankah ini mencari mati? Arjuna, apa kau sudah gila karena kalah? Ini sudah jelas permainan yang sudah pasti mati. Kau masih mau menambahkan 1 tangan lagi? Arjuna, apa kau sudah pusing karena judi? Sekarang Tuan Liman sudah Kong 9 Wan, lalu mengambil dari dasar laut 4 Wan ini sebagai pasangan. Ini adalah Shi Baluohan, 88 fan, pasti menang. Sekarang kau masih mau menambah taruhan? Buang air besar di lubang kakus? Cari mati? Pak Liman, dulu kau curang mengalahkan guruku, membuat dia kehilangan 2 jari. Hidup dari mengemis. Hari ini aku datang untuk membalaskan dendam guruku. Aku menggunakan tanganku ini bertaruh 2 jari milikmu. Arjuna, 1 tanganmu sepertinya dengan 2 jariku tidak sebanding, kan? Kau ingin balas dendam. Kau harus lihat apakah kau memiliki kemampuan itu. Kalau begitu aku pertaruhkan nyawaku. Dengan nyawaku ini tukar dengan 2 jarimu. Tuan Liman, jangan dengar dia. Dia sekarang sudah putus asa karena kalah. Ingin menakut-nakutimu. Kau sekarang sudah pasti menang. Kau tidak perlu bertaruh dengannya. Adik Arjuna, selagi ada gunung hijau, tak usah khawatir kehabisan kayu bakar. Ini adalah permainan yang pasti kalah. Kenapa kau masih mau bertaruh nyawa? Tuan wirawan, ini urusanku dengan Pak Liman. Tidak ada hubungan denganmu. Mau bertaruh atau tidak, katakan saja. Selesai. Permainan yang pasti kalah ini, kau masih mau menambah taruhan? Adik Arjuna, apa kau sudah gila judi? Hari ini, kita berdua akan tamat di sini. Judi merugikan, membuat orang kehilangan akal sehat, jatuh ke dalam jurang. Pak Liman, dulu, dengan tipu dayamu, kau kalahkan guruku. Hari ini, aku akan membuatmu membayar. Sekaligus memberitahu semua orang, berapapun uang yang kau menang dari judi, selama kau tak mau turun dari meja judi, kemenanganmu pasti akan kalah lagi. Pasti sia-sia bagai menjaring angin. Arjuna, jangan kira aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Kartu ini, kau pasti kalah. Kau mau mengancamku dengan potong jari, untuk menyelamatkan muka, agar nanti kau bisa membual di dunia persilatan, bahwa aku, iblis judi Pak Liman, pernah mundur darimu, takut bertaruh potong jari denganmu. Percuma, aku tak akan biarkan kau berhasil. Aku, iblis judi, belum pernah menolak tantangan. Taruhan ini, pasti aku terima.
Jika kau menang, aku beri 2 jariku. Jika kau kalah, tinggalkan nyawamu di sini. Setuju. Iblis judi, jangan ingkar. Dulu, pisau ini yang memotong jari gurumu. Hari ini ia akan minum darah lagi dan mengambil nyawamu. Arjuna, ini kau sendiri yang datang tanpa ukur kemampuan. Jangan salahkan aku kejam. Tenang saja, aku terima kekalahan. Selesai, semuanya selesai. 9 wan aku Kong. Lalu aku tarik 4 wan ini. Ini Shibaluohan. Arjuna, apa yang kau lakukan? Apa kau lupa? Aku bisa merebut Kong. Apa? Merebut apa? Merebut Kong, aku merebut 9 wan milikmu ini. Kartuku ini, namanya Guo Shiwu, Shuang 9, wanmu. Aku merebutnya. Guo Shiwu Shuang, merebut Kong untuk Hu 9 wan. Aduh, adik Arjuna, kau masih menyembunyikan kartu terbaik. Tidak kusangka kau menyembunyikannya sedalam ini. Ah, tidak kusangka. Masih merebut Kong Hu 9 wan Guo Shi Wushuang. Bagaimana bisa jadi Guo Shi Wushuang? Kenapa masih merebut Kong? Ini kartu. Kartu ini jelas. Shibaluohan, kartu yang pasti menang. Tidak mungkin. Ini palsu. Ini pasti palsu. Bagaimana kartumu bisa Guo Shi Wushuang dan kebetulan merebut 9 wanku? Kenapa kebetulan sekali? Aduh. Guo Shi Wushuang. 88 fan. Merebut Kong. Menggandakan poin. Jadinya 176 fan. 1 juta dikalikan 176 fan. Jadinya 1,76 miliar. Aduh, bukan hanya ronde ini. Mampu mengembalikan kekalahan kita. 64 juta. Semuanya dimenangkan kembali. Juga chip mereka berdua sebesar 100 juta. Juga dimenangkan kembali. Pak Wijaya, 2 miliar milikmu. Menjadi milikku. Ini 2 miliar. Semua harta keluarga Wijayaku. Hilang-hilang begitu saja. Ini semua sudah kau rencanakan sebelumnya. Sengaja membuat jebakan untuk menjebakku. Kalau tidak, kenapa kebetulan sekali? Masa kamu kira kamu menang dengan kemampuanmu sendiri mengalahkan guruku? Dulu kamu sama sekali bukan lawan guruku, kemampuan guruku jauh di atasmu, itu karena kamu menyuap orang-orang di sekitar guruku. Di dalam minumannya sebelum pertandingan, kamu campur racun, sehingga kekuatan guruku hilang. Sementara baru, kamu berhasil. Bagaimana kamu tahu? Kamu selalu mengalahkan guruku sebagai kebanggaan, baru saja kamu sering menyebutnya, hanya ingin pamer sedikit kemuliaan yang kau curi. Kau juga selalu bilang, semakin tua semakin bijak. Tapi aku bilang padamu, dulu aku mengandalkan kemampuan asli untuk mengalahkan guru baru lulus. Ini yang disebut, murid melampaui guru. Aku pikir, rencanaku sempurna tanpa celah. Ternyata, semua ini adalah kamu yang diam-diam mengendalikanku. Benar, semua ini aku rencana yang aku atur dengan cermat. Aku sengaja pura-pura lemah agar kau merasa menguasai semuanya. Aku sengaja membiarkanmu mendapatkan Shibaluohan, sengaja membiarkanmu 4 Kong berturut-turut, sengaja membuatmu dalam saat puncak kejayaanmu memberimu pukulan telak. Uang yang menang di meja judi pada akhirnya akan hilang di meja judi. Judi tidak membuat kaya, melainkan jurang. Pak Liman, kamu kalah. Aku sudah masuk kasino sejak belasan tahun sekali main. Bisa menang uang yang tidak bisa didapatkan orang lain seumur hidup. Aku pikir, judi adalah jalan pintas. Bisa membuat seseorang mencapai puncak dalam sekejap. Aku mengira diriku menemukan cara mencari uang, bisa mengendalikan takdir. Tapi aku lupa, asalkan di meja judi ini menang, ingin menang lebih banyak uang, kalah telak, dan masih ingin membalas hari demi hari. Tahun demi tahun. Aku pikir aku pemenang hidup. Sebenarnya aku sudah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Tuan Liman. Tuan Liman. Jangan panggil aku Tuan Liman lagi. Tidak ada lagi iblis judi di dunia ini. Tidak ada lagi Pak Liman. Tuan Liman.
Menang. Aku menang. Aset keluarga Minarto dan Anggara adalah milikku. Aset keluarga Wijayamu juga milikku. Pak Wijaya, kenapa masih diam? Cepat ambil daftar aset keluargamu dan berikan padaku. Mulai sekarang 3 keluarga besar di Negeri Naga. Semua aset menjadi milikku. Negeri Naga mulai saat ini tidak akan ada lagi 3 keluarga besar. Aku, Tuan Wirawan, akan berkuasa sendiri. Tuan Wirawan, jangan terlalu sombong. Pak Liman hari ini adalah pelajaran dari kesalahan masa lalu bagimu. Dia menang puluhan tahun, akhirnya keluar dengan jari terpotong dan dikeluarkannya. Kau menang atasku hari ini, tapi kau tetaplah seorang penjudi. Suatu hari nanti, kau akan seperti aku, kalah sampai bangkrut, lebih baik mati daripada hidup. Anjing kehilangan rumah. Aku berbeda dari kalian. Aku adalah pemenang pilihan surga. Matilah kau. Adik Arjuna, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Sekarang aku sudah memenangkan 3 keluarga besar Myanmar, semua aset mereka. Adik Arjuna, katakanlah kamu mau uang wanita cantik atau wilayah kekuasaan. Semuanya akan kuberikan padamu. Suara apa ini? Dari mana suara itu? Tuan Wirawan, perseteruanku dengan Pak Liman sudah selesai. Sekarang saatnya bicara tentang urusan kita berdua, kan? Kamu bilang apa? Ini orang-orang di luar ini yang kau panggil? Kau adalah agen rahasia. Aku hanya menegakkan keadilan. Saat kau sedang menang, aset 3 keluarga Anggara, Minarto, dan Wijaya mengira dirimu sedang menuju puncak hidup mawar sudah menyusup ke berangkasmu, dan mencuri komputer yang menyimpan semua catatan kriminalmu. Kau menjalankan bank gelap, pembunuhan dan perampokan. Segala perbuatan kotor ini sudah sampai ke pihak berwajib. Suara sirene polisi ini datang untuk menangkapmu. Kapan kau mencuri kunciku, Arjuna? Aku sudah baik padamu. Nak kau tega melakukan ini padaku? Apa perlu aku tidak mengecewakanmu? Pergi tanyakan pada mereka yang karena kasinomu kehilangan segalanya keluarga hancur berantakan, tanya juga pada mereka yang kau sakiti demi kekuasaan dan keuntungan tanpa dosa. Perbuatanmu kau pantas mati, kakak mawar telah kau bunuh dengan tanganmu sendiri, jika aku tidak menyelamatkannya dengan nyawaku adikku juga akan menjadi korban sampah masyarakat sepertimu. Kalau begitu, Arjuna, aku akan mati, dan aku akan membawamu ikut mati. Mati bersama. Hei, Tidak ada kejahatan yang luput dari hukuman. Aduh. Bapak Arjuna, kali ini berkat, kami bisa sekaligus membasmi Tuan Wirawan kelompok kriminal ini. Saya sudah mengajukan permohonan kepada atasan untuk meminta penghargaan untukmu. Saya orang yang sederhana, lupakan saja penghargaannya. Penghargaan itu wajib. Bagaimana adikmu? Dia baik-baik saja sudah kembali bersekolah. Baik. Saya masih perlu segera menginterogasi, Tuan Wirawan. Kamu istirahat dulu, teman lamamu akan segera datang. Baik. Arjuna, kamu ada waktu malam ini? Aku ingin mengajakmu menonton film. Ini berarti kamu mengajakku berkencan? Iya.